Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti sedang berjalan, tapi tak tahu arah? Tubuhmu bergerak, tapi hatimu diam. Waktu terus bergulir, tapi batinmu terasa hampa. Di luar kamu terlihat baik-baik saja, tapi di dalam, entah kenapa, kamu merasa kosong. Kalau kamu sedang mengalami itu, maka video ini bukan sekadar tontonan. Ini adalah pesan dari langit, yang dikirim khusus untukmu, di detik ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat langit. Terima kasih sudah hadir, sudah mampir, dan sudah memberi waktu berhargamu untuk menonton video ini. Channel Ilmu Langit mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, karena tanpa kalian, tidak ada makna dari setiap konten yang kami buat. Dan percayalah, kamu tidak sedang menonton ini karena kebetulan. Tidak ada kata kebetulan bagi orang yang hatinya sedang dipandu oleh cahaya. Kalau kamu klik video ini, itu artinya, bisa jadi kamu sedang dipilih. Dipilih oleh Allah untuk tahu sebuah rahasia. Sebuah jalan yang tidak banyak orang tahu, tapi bisa mengubah hidupmu selamanya. Maka sebelum kita mulai, yuk kita salurkan energi positif ke seluruh penjuru langit dengan ketik 77 di kolom komentar. Sebagai bukti bahwa kamu hadir bukan hanya untuk tahu, tapi untuk berubah. Karena malam ini, dan seterusnya, hidupmu tidak akan sama lagi setelah tahu 7 hal ajaib ini. 1. Hati akan menjadi lebih tajam, pikiran lebih jernih. Sahabat langit, tahukah kamu, bahwa bukan tubuh kita yang lelah karena dunia, tapi hati kita yang keruh karena terlalu jauh dari langit. Dan tahajud adalah waktu paling sakral, paling sunyi, paling intim untuk berbicara dengan Allah. Sedangkan duha adalah waktu yang membawa harapan baru, energi baru, dan doa baru yang siap disambut mentari. Saat kamu membiasakan tahajud dan duha, ada yang berubah perlahan dalam dirimu. Bukan seketika, tapi pasti. Hatimu jadi lebih peka membedakan mana yang benar dan mana yang palsu. Pikiranmu lebih jernih melihat jalan hidup. Bukan karena kamu lebih pintar, tapi karena hatimu mulai dibersihkan dari dalam. Orang yang terbiasa bangun saat orang lain masih terlelap, lalu sujud dalam gelap, dia sedang mencuci hatinya dengan cahaya yang tak terlihat. Dan ketika pagi datang, dia membuka harinya dengan berserah, bukan panik. Maka wajar jika hidupnya lebih tenang, keputusannya lebih bijak, dan langkahnya lebih mantap. Karena dia punya dua senjata, tahajud yang menenangkan, dan duha yang menguatkan. 2. Rezeki akan datang dari arah tak terduga. Kalau kamu merasa kerja kerasmu belum membuahkan hasil, kalau kamu merasa sudah berusaha, tapi tetap saja hasilnya tidak sebanding dengan lelahmu, bisa jadi, yang kamu lupakan adalah pintu langit. Tahajud dan duha adalah dua kunci pembuka pintu-pintu rezeki yang tidak kasat mata. Yang satu membuka langit di malam hari, dan yang satu lagi menggetarkan bumi di pagi hari. Kombinasi ini bukan cuma membuat rezekimu datang, tapi juga membuat hatimu siap menerima. Sahabat langit, banyak orang salah paham tentang rezeki. Mereka kira rezeki hanya soal uang. Padahal rezeki itu luas. Kadang berupa ketenangan, kadang berupa kesehatan, kadang berupa orang-orang baik yang hadir dalam hidupmu, atau bahkan musibah yang ternyata menyelamatkanmu dari yang lebih besar. Ketika kamu istiqomah dalam tahajud dan duha, kamu bukan hanya sedang minta rezeki dunia, tapi kamu sedang menjemput rezeki langit yang jauh lebih besar, keberkahan. Dan orang yang hidupnya berkah, maka rezekinya akan datang bahkan dari arah yang tidak dia duga. Coba renungkan, sudah berapa kali kamu mendapatkan bantuan yang tak kamu sangka? Sudah berapa kali ada jalan keluar yang tiba-tiba muncul? Itu bukan kebetulan, itu buah dari sujudmu yang mungkin pernah kamu lupakan. Yuk, tulis di komentar, apakah kamu pernah mengalami keajaiban seperti itu? Siapa tahu kisahmu menguatkan yang lain. 3. Wajah akan bersinar, aura akan berubah. Ini bukan tentang kecantikan atau ketampanan. Bukan soal kulit putih atau wajah mulus. Tapi tentang pancaran, tentang aura, tentang sinyal dari dalam diri yang hanya bisa dipancarkan oleh hati yang jernih. Orang yang terbiasa tahajud dan duha, wajahnya memancarkan keteduhan. Ada rasa nyaman yang muncul saat kita melihatnya. Bukan karena dia dandan, tapi karena dia dijaga oleh cahaya dari langit. Banyak orang berusaha tampil menarik dari luar, tapi lupa merawat yang di dalam. Padahal, inner beauty itu muncul dari koneksi antara hati dengan Sang Pencipta. Dan tahajud adalah saat terbaik untuk menyambung kembali koneksi yang lama terputus.
Duha adalah waktu terbaik untuk memulai hari dengan restu dari langit. Para ulama dulu dikenal dari wajahnya. Lihatlah wajah para ahli ibadah, mereka tak perlu bicara banyak. Senyumnya sudah cukup menenangkan, diamnya sudah cukup menggetarkan. Semua itu bukan karena bakat, tapi karena mereka terbiasa membersihkan diri dengan wudhu di waktu yang tidak biasa. Sahabat langit, jika kamu sedang merasa tidak percaya diri, merasa minder, atau merasa tak menarik, mungkin yang perlu kamu lakukan bukan ganti skincare, tapi ganti kebiasaan. Ganti dari begadang sia-sia menjadi bangun untuk sujud. Ganti dari terburu-buru pagi hari menjadi meluangkan waktu untuk duha. Karena wajah yang bersinar itu bukan hasil dari krim malam, tapi dari air mata yang jatuh saat bersujud di malam yang sunyi. 4. Hidup akan diberi keberuntungan yang tak disangka. Sahabat langit, pernahkah kamu merasa seperti selalu saja diberi keberuntungan? Atau mungkin kamu sedang bertanya, kenapa orang lain seolah hidupnya mulus-mulus saja, sementara kamu harus jatuh bangun? Boleh jadi, mereka punya amalan yang tak kamu tahu. Dan satu amalan yang sering menjadi penyebab hidup penuh keberuntungan adalah tahajud yang istiqomah, serta duha yang konsisten. Karena hidup ini bukan hanya tentang usaha, tapi juga tentang doa, tentang amalan-amalan kecil yang diam-diam mengubah takdir. Dan orang yang menjaga dua waktu ini sepertiga malam dan pagi duha mereka sedang menanam benih keberuntungan. Bukan yang instan, tapi yang langgeng, karena Allah mencatat setiap tetes air wudhu mereka, setiap gerak sujud mereka, setiap keluh yang hanya Dia yang tahu. Keberuntungan itu bukan datang karena hoki, tapi karena kamu menggetarkan langit dengan sujudmu. Dan langit pun menjawabnya dengan jalan-jalan tak terduga. Sahabat langit, kalau kamu ingin hidupmu dipenuhi keberuntungan, bukan hanya untung sesaat, maka mulai malam ini, jadikan tahajud dan duha sebagai bagian dari jiwamu. Sebagai kebutuhan, bukan kewajiban. Karena jika kamu menjaga waktu-waktu itu, maka waktu pun akan menjaga hidupmu. Sahabat langit, ini baru bagian pertama. Kita baru membahas 4 dari 7 keajaiban yang dijanjikan bagi mereka yang istiqomah tahajud dan duha. Tapi dari sekarang, apakah kamu sudah mulai merasakan getarannya? Sudahkah kamu mulai membayangkan perubahan yang mungkin terjadi jika kamu memulainya malam ini? Karena kunci dari semua keajaiban bukan pada kekuatanmu, tapi pada keteguhanmu untuk tetap melangkah, walau pelan. Untuk tetap bangun, walau mata berat. Untuk tetap sujud, walau badan lelah. Karena saat kamu memaksa diri untuk taat, langit akan memaksa keajaiban turun ke bumi. Yuk, salurkan energi positifmu dengan ketik 77 di komentar. Biar getarannya terasa oleh semesta. Biar langit tahu bahwa kamu siap membuka babak baru dalam hidupmu. Jangan lupa, tulis juga bagian mana dari 4 keajaiban tadi yang paling kamu rasakan atau paling kamu rindukan. Di bagian kedua nanti, kita akan bahas 3 keajaiban lanjutan yang lebih dalam, lebih menyentuh, dan mungkin akan membuatmu meneteskan air mata. Jangan kemana-mana, tetap bersama Ilmu Langit, karena yang kamu butuhkan, bukan hiburan, tapi petunjuk. Sahabat langit, sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk kehadiranmu. Tidak semua orang bisa bertahan menyimak konten spiritual sepanjang ini. Tapi kamu masih di sini, masih menyimak, masih bertahan. Itu tanda bahwa hatimu sedang dipanggil oleh langit untuk berubah. Dan percayalah, kamu tidak sedang menonton video ini karena kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam semesta yang dikuasai oleh takdir Allah. Setiap klik, setiap detik, setiap kata yang kamu dengar, semua sudah dirancang untuk menyentuh sisi terdalam hatimu. Maka sebelum kita lanjutkan perjalanan ini, yuk tuliskan 77 di kolom komentar, sebagai bentuk aliran energi positif yang ingin kamu kirimkan ke seluruh penjuru langit dan bumi. Kita pancarkan niat baik, harapan baru, dan semangat istiqomah lewat angka yang sederhana, tapi penuh makna. Di bagian pertama kita sudah membahas 4 keajaiban dari istiqomah tahajud dan duha. Tapi keajaiban tidak berhenti di situ. Masih ada 3 hal besar, yang bila kamu sungguh-sungguh mengamalkannya, bukan hanya hidupmu yang berubah, tapi arah akhir hidupmu juga bisa berbalik menuju cahaya. 5. Masalah hidupmu akan terurai, bahkan sebelum kamu menyadarinya. Sahabat langit, pernahkah kamu menghadapi satu masalah yang terasa begitu berat? Masalah yang membuatmu menangis diam-diam di pojok malam, yang tidak bisa kamu ceritakan kepada siapapun, karena kamu tahu, tidak semua orang mampu memahami bebanmu. Tapi pernahkah kamu merasakan, bahwa saat kamu selesai sujud,
saat kamu menengadahkan tangan dalam gelap malam, lalu kamu memulai harimu dengan duha yang khusyuk, entah kenapa, masalah itu seperti mulai menemukan jalan keluar. Inilah rahasia kelima dari istiqomah tahajud dan duha. Masalah yang besar tidak membuatmu panik lagi. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena hatimu sudah terhubung dengan Yang Maha Besar. Kamu tidak merasa sendiri, karena kamu tahu, malam-malam sunyimu tidak sia-sia. Tahajud membuatmu mengalirkan seluruh luka lewat doa. Duha membuatmu menyambut pagi dengan senyum meski air mata belum kering. Lalu semesta bergerak, langit menjawab, satu persatu solusi datang. Satu persatu jalan terbuka. Dan hebatnya lagi, semua itu terjadi bahkan sebelum kamu sadari. Tiba-tiba orang yang kamu butuhkan menghubungimu. Tiba-tiba uang yang kamu butuhkan muncul dari arah yang tak disangka. Tiba-tiba beban yang kamu pikir tak bisa kamu pikul, berubah jadi ringan. Karena apa? Karena kamu menyerahkan semuanya kepada Allah, di waktu yang Dia cintai. Sahabat langit, jika saat ini kamu sedang memikul beban yang tak sanggup kamu bicarakan, cobalah bicarakan itu dalam sujudmu. Bukan lewat status media sosial, tapi lewat doamu di sepertiga malam dan duha yang penuh harap. Maka kamu akan merasakan bahwa langit tidak diam. Dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menjawab. 6. Hidupmu akan dikelilingi oleh orang-orang baik dan penuh cinta. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi sesungguhnya ini adalah keajaiban yang sangat besar. Karena salah satu ujian paling menyakitkan dalam hidup bukan hanya soal uang atau kesehatan, tapi soal siapa yang berada di sekelilingmu. Betapa banyak orang yang secara materi cukup, tapi hatinya kosong karena dikelilingi orang yang salah. Betapa banyak yang tampaknya sukses, tapi setiap malam menangis karena hidupnya penuh racun dari pertemanan yang palsu dan hubungan yang merusak. Tapi orang yang istiqomah tahajud dan duha, hidupnya perlahan akan dipenuhi oleh orang-orang baik. Bukan karena dia mencari, tapi karena Allah yang mendatangkan. Hati yang bersih akan menarik hati yang juga bersih. Doa-doa di malam sunyi akan mengetuk pintu-pintu takdir yang akan mempertemukannya dengan jiwa-jiwa yang membawa berkah. Sahabat langit, jika kamu merasa sering dikhianati, sering disakiti oleh orang yang kamu percaya, atau merasa selalu dikelilingi oleh orang yang membuatmu lelah, coba evaluasi bukan siapa mereka, tapi siapa dirimu di hadapan Allah. Karena hati yang senantiasa dibasuh oleh air mata sujud, akan memancarkan frekuensi yang tidak bisa dibohongi. Dan frekuensi itu akan menjadi magnet. Magnet untuk orang-orang yang membawa kedamaian. Magnet untuk cinta yang sehat. Magnet untuk lingkungan yang menyuburkan keimanan. Maka jangan heran jika setelah istiqomah tahajud dan duha, kamu tiba-tiba dipertemukan dengan sahabat baru yang menenangkan. Atau tiba-tiba hubungan keluargamu yang sempat renggang, mulai membaik. Karena langit sedang membalas usahamu dengan cara yang paling manis. 7. Akhir hidupmu akan dihiasi dengan husnul khatimah. Sahabat langit, inilah keajaiban yang paling puncak, yang menjadi impian semua jiwa, yang menjadi harapan setiap hati yang sadar, bahwa dunia ini hanyalah sementara. Bahwa pada akhirnya, kita semua akan kembali. Dan tidak semua kepulangan itu indah. Kecuali bagi mereka yang menyiapkannya sejak sekarang. Orang yang istiqomah tahajud dan duha, sesungguhnya sedang membangun tempat kembalinya dari jauh-jauh hari. Setiap tetes air wudhu di tengah malam, setiap doa lirih dalam gelap, setiap sujud panjang saat yang lain masih terlelap, semua itu akan menjadi saksi, menjadi cahaya yang menerangi jalan pulangnya kelak. Dan lebih dari itu, tahajud membuat hati terbiasa mengingat kematian, bukan karena takut, tapi karena rindu. Dan duha membuat langkah hari-harinya dipenuhi keberkahan, hingga saat maut menjemput, dia tidak menoleh ke belakang dengan sesal, tapi menatap ke depan dengan tenang. Banyak kisah orang-orang soleh yang meninggal dalam keadaan tersenyum. Bahkan ada yang berpulang dalam keadaan sedang sujud. Itu bukan karena mereka lebih istimewa, tapi karena mereka mempersiapkan akhirnya dengan sebaik-baik permulaan, sholat malam dan sholat pagi yang istiqomah. Sahabat langit, jika saat ini kamu merasa belum siap untuk mati, maka mungkin inilah saatnya kamu mempersiapkan. Bukan dengan takut, tapi dengan tekad. Bukan dengan panik, tapi dengan pelan-pelan memperbaiki. Dan langkah pertama itu bisa dimulai malam ini. Saat semua orang tertidur, dan hanya kamu yang bangun, bukan untuk dunia, tapi untuk menyapa langit. Bayangkan, jika kelak kamu berpulang dalam keadaan yang sedang dicintai oleh langit. Maka tidakkah itu seindah-indah akhir? Sahabat langit,
7 keajaiban ini bukan teori, bukan karangan indah untuk konten, tapi ini adalah kisah nyata dari ribuan jiwa yang telah merasakannya. Dan sekarang, giliranmu untuk merasakan perubahan yang sama, untuk mendapatkan jawaban yang selama ini kamu cari. Tapi satu hal yang perlu kamu ingat, keajaiban tidak datang dari seberapa banyak kamu sholat, tapi dari seberapa istiqomah kamu menjaganya. Bahkan jika kamu hanya mampu 2 rakaat tahajud dan 2 rakaat duha, tapi kamu jaga itu setiap hari, maka itu sudah cukup untuk mengguncang langit. Dan jika suatu hari kamu lelah, ingatkan hatimu, bahwa kamu tidak sedang mencari dunia, tapi sedang membangun rumahmu di akhirat. Yuk, kita salurkan energi positif kembali. Ketik 77 di komentar sebagai tanda bahwa kamu siap, bukan hanya tahu. Siap untuk istiqomah, bukan hanya semangat sesaat. Dan kalau kamu punya kisah tentang keajaiban tahajud dan duha yang pernah kamu rasakan, bagikan di komentar. Karena siapa tahu, ceritamu menjadi pelita untuk hati yang lain. Sampai di sini, kita telah menyelesaikan 7 keajaiban itu. Tapi, masih ada satu bagian lagi yang tak kalah penting, bagaimana menjaga amalan ini tetap hidup dalam rutinitasmu. Bagaimana kalau kamu jatuh? Bagaimana kalau kamu mulai lelah dan ingin berhenti? Semua itu akan kita bahas dalam bagian ketiga. Bagian penutup yang tidak hanya menyentuh, tapi akan menguatkanmu agar bisa istiqomah seumur hidup. Jangan lewatkan. Sampai jumpa di bagian ketiga, sahabat langit. Terus melangkah, walau pelan. Karena yang penting bukan seberapa cepat, tapi seberapa istiqomah. Sahabat langit, kita sudah melewati 2 bagian sebelumnya dengan pembahasan yang bukan hanya menyentuh hati, tapi juga mengetuk kesadaran kita. 7 keajaiban telah dibentangkan satu persatu. Dan mungkin, sebagian dari kalian sudah mulai merasakannya. Tapi satu pertanyaan besar masih menggantung di benak banyak orang, bagaimana caranya agar kita bisa tetap istiqomah? Karena kenyataannya, semangat itu sering naik turun. Kadang kita rajin di awal, tapi perlahan mulai kendur. Kadang semangat membara di malam pertama, tapi hilang arah di malam berikutnya. Maka, bagian ketiga ini bukan hanya penutup. Ini adalah fondasi. Ini adalah bagian yang akan menjaga seluruh keajaiban tadi agar tetap hidup di dalam jiwa kita. Karena percuma jika kita tahu 7 keajaiban, tapi tidak mampu menjaganya. Maka yuk, kita mulai bagian pamungkas ini dengan niat baru, dengan semangat yang diperbaharui, dan dengan harapan bahwa mulai malam ini, kita bukan hanya ingin tahu, tapi benar-benar ingin berubah. Sahabat langit, terima kasih karena kamu masih bersama kami. Terima kasih karena kamu membuka hatimu seluas langit. Dan terima kasih karena kamu tidak berhenti di tengah jalan. Kamu tidak sedang menonton ini karena iseng. Kamu sedang menonton ini karena dipilih oleh Allah. Maka sebelum kita lanjut, mari salurkan kembali energi positif dengan ketik 77 di kolom komentar, sebagai ikrar bahwa kamu siap melangkah lebih jauh lagi. Siap menjemput kebaikan tanpa menoleh ke belakang. Mengapa istiqomah itu sulit, tapi paling berharga? Pertama-tama, kita harus jujur pada diri sendiri. Istiqomah itu tidak mudah, karena jika mudah, semua orang bisa melakukannya. Tapi justru karena istiqomah itu sulit, maka ganjarannya begitu luar biasa. Allah tidak melihat seberapa banyak amalanmu, tapi seberapa konsisten kamu menjaganya. Bahkan jika hanya 2 rakaat tahajud dan 2 rakaat duha setiap hari, tapi kamu lakukan tanpa putus, maka itu lebih berharga daripada banyaknya rakaat yang dilakukan sesekali. Sahabat langit, salah satu godaan terbesar dalam beribadah adalah perasaan jenuh. Apalagi ketika kita merasa tidak langsung mendapatkan hasil. Kita merasa sudah tahajud, sudah duha, tapi hidup tetap saja terasa berat. Disinilah banyak orang berhenti. Padahal bisa jadi, doa-doa kita sedang dikumpulkan, sedang ditimbang, dan akan dikabulkan di saat yang paling tepat. Karena itu, tugas kita bukan memastikan hasil. Tugas kita hanya satu, yaitu tetap menjaga amalan itu, walaupun kecil, walaupun berat, walaupun kadang merasa malas. Karena iman bukan selalu tentang semangat yang membara, tapi tentang kesabaran menjaga nyala ketika angin mencoba memadamkannya. Tips menjaga tahajud dan duha tetap hidup dalam hidupmu. Agar kamu bisa menjaga tahajud dan duha dalam rutinitasmu, maka kamu harus mengenali 3 musuh utama, rasa malas, gangguan waktu, dan harapan instan. Ketiganya bisa menggerogoti semangatmu jika tidak disadari. Yang pertama adalah rasa malas. Ini musuh utama yang sering datang di malam hari. Padahal tubuhmu sudah siap tidur, tapi hati kecilmu memanggil.
Lalu muncul suara lain yang membisik, nanti saja, kamu sudah capek. Jangan dengarkan itu, anggap saja dirimu sedang diuji. Bangkitlah walau dengan terlatih, wudhu dengan air dingin yang menusuk. Lalu biarkan tubuhmu dibungkus sajadah, dan biarkan hatimu menyatu dengan keheningan malam. Yang kedua adalah gangguan waktu. Banyak orang gagal menjaga duha karena terlalu sibuk, terlalu terburu-buru, padahal duha hanya butuh waktu sekitar 10 menit. Cukup 2 rakaat, tapi efeknya bisa membentengi seharian. Caranya, jadikan duha sebagai bagian dari agenda. Bukan cadangan, bukan opsional. Masukkan ke dalam daftar harianmu, sama seperti kamu menulis jadwal kerja, karena duha juga bagian dari pekerjaan ruhani yang memberi energi bagi jasmani. Yang ketiga adalah harapan instan. Banyak orang berharap setelah tahajud dan duha semalam, esoknya langsung mendapat keajaiban. Jika tidak, mereka kecewa dan berhenti. Ini pemahaman yang perlu diluruskan. Ibadah bukan alat transaksi, tapi bentuk cinta, dan cinta tidak menuntut balasan langsung. Cinta hanya ingin memberi. Maka jika kamu tahajud dan duha karena cinta, kamu tidak akan berhenti walaupun belum melihat hasil. Karena kamu yakin, setiap sujudmu sedang ditanam, dan akan tumbuh pada waktunya. Kekuatan niat yang tak pernah pudar. Sahabat langit, niat adalah energi terbesar. Bahkan jika kamu belum mampu melaksanakan semuanya, tapi niatmu kuat, maka itu sudah cukup untuk membuatmu bertahan. Maka perbaharuilah niatmu setiap malam. Tanamkan dalam hati bahwa kamu ingin dekat dengan Allah, bukan karena ingin kaya, bukan karena ingin sembuh, tapi karena kamu ingin disayang. Karena siapa yang menjaga sholat malam dan sholat duha, sesungguhnya sedang menjaga hubungan rahasia dengan langit. Dan hubungan itu harus dijaga dengan cinta, bukan terpaksa. Maka bangunlah malam bukan karena takut dosa, tapi karena rindu berbicara. Kerjakan duha bukan karena mengejar rezeki, tapi karena ingin memulai hari dengan restu darinya. Dan jika suatu hari kamu lelah, kamu tertidur dan tidak sempat tahajud, kamu terlalu sibuk dan lupa duha, jangan berhenti. Jangan menyerah, bangkit lagi, mulai lagi, karena Allah tidak menilai jatuhmu, tapi seberapa sering kamu mau bangkit. Jadikan ini gaya hidup, bukan sekadar rutinitas. Jika kamu ingin melihat keajaiban tahajud dan duha, maka jangan anggap ini sebagai rutinitas ibadah. Tapi jadikan ini sebagai gaya hidup. Jadikan sujudmu sebagai tempat curhat terbaik. Jadikan air wudhu sebagai penyegar jiwa. Jadikan pagi harimu sebagai momentum syukur dan harapan baru. Bayangkan jika seluruh hidupmu dimulai dengan 2 sholat ini. Malam diisi dengan pengaduan, pagi dibuka dengan penyucian. Maka hidupmu akan berjalan dengan irama yang tenang dan kuat. Tidak mudah goyah, tidak mudah panik, karena kamu tahu, kamu sedang dijaga oleh langit. Hidup yang indah dimulai dari sujud yang tidak terlihat. Sahabat langit, kita sampai di ujung perjalanan. Tapi ini bukan akhir, ini adalah awal dari perjalanan baru dalam hidupmu. Karena setelah kamu tahu 7 keajaiban ini, dan setelah kamu tahu bagaimana menjaga istiqomah, maka kini tinggal satu hal yang perlu kamu lakukan. Yaitu memulai. Mulailah malam ini, walau hanya 2 rakaat, walau hanya 1 doa pendek. Bangun, wudhu, sujud. Mulai pagi ini, luangkan 10 menit untuk menyambut matahari dengan duha. Maka lihatlah bagaimana hidupmu akan perlahan berubah. Tidak harus langsung besar, tapi pasti nyata. Tahajud dan duha bukan hanya untuk para ustadz, bukan hanya untuk para ulama, tapi untuk semua orang yang ingin hidupnya lebih tenang, lebih jernih, lebih berkah. Untuk kamu yang sedang galau, sedang bingung, sedang merasa kehilangan arah. Jangan tunggu esok, karena mungkin malam ini adalah undangan terakhir yang diberikan kepadamu. Maka jawablah dengan sujud yang khusyuk dan hati yang pasrah. Bangkitlah dari kasurmu bukan karena takut miskin, tapi karena ingin kaya dengan cinta Allah. Berdirilah di atas sajadah bukan karena takut dihukum, tapi karena ingin dipeluk oleh rahmatnya. Sahabat langit, yuk salurkan sekali lagi energi positifmu. Ketik 77 di kolom komentar. Biar semesta tahu bahwa kamu siap. Siap untuk istiqomah. Siap untuk berubah. Siap untuk mencintai langit, dan dicintai olehnya. Kalau video ini menyentuh hatimu, bagikan kepada orang terdekat. Mungkin mereka sedang butuh pesan yang sama. Mungkin mereka sedang menunggu seseorang yang menunjukkan jalan ini. Jadilah bagian dari perubahan. Jadilah cahaya bagi sesama. Terima kasih telah menyimak dari awal hingga akhir.
Terima kasih sudah memberi kami ruang untuk berbagi. Jangan lupa untuk terus ikuti konten dari Ilmu Langit, karena kita akan terus membahas rahasia-rahasia spiritual yang mampu mengubah hidup dengan cara paling lembut dan paling dalam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga semangat, tetap jaga sholat, dan tetap jaga hubunganmu dengan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.